Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sekali saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi hari ini tentang aspek dari sudut pandang seorang dietitian, dari sudut pandang ahli gizi, tentang bagaimana sih kita membantu mencegah atau menangani terjadinya hipertensi dengan memperbaiki pola makan dan gaya hidup terkait dengan makanan dan aktivitas sehari-hari. Oke. Sebelum melanjutkan materi saya, ini saya sampaikan sebagai salah satu bagian dari informasi yang banyak kita terima bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Masalah hipertensi ini menjadi concern dari hampir seluruh negara di dunia. Dan kalau kita lihat di antara salah satu program utama untuk Global Sustainable Development itu adalah untuk penanggulangan masalah NCD, dan di antara targetnya salah satunya itu adalah untuk mengurangi peningkatan tekanan darah hipertensi sebanyak 25%. Dan cara yang paling banyak direkomendasikan, yang ditargetkan, yang utama adalah untuk mengurangi asupan garam dari berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ada sehari-hari sebanyak 30%. Kenapa garam? Nanti jawabannya akan kita lihat pada halaman berikutnya. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan sebagian pada bagian epidemiologi tentang faktor resiko terjadinya hipertensi, tapi pada dasarnya yang namanya hipertensi itu ada dua penyebab utama, yang satu bisa kita modifikasi, bisa kita rubah, dan yang satu lagi ya kita harus berusaha menerima takdir gitu loh. Yang pertama, usia jelas tidak bisa dimundurkan lagi, selalu maju ke depan, semakin tua resikonya semakin tinggi. Kemudian ras tertentu seperti orang kulit hitam, kemudian dengan orang Asia golongan tertentu seperti orang Cina itu resiko hipertensinya lebih tinggi. Kemudian jenis kelamin pada laki-laki cenderung lebih tinggi tekanan darahnya. Kemudian riwayat keluarga juga. Jadi kalau sudah riwayat keluarga ada hipertensi, otomatis kita sebagai anak keturunan juga memiliki resiko hipertensi yang lebih tinggi. Kemudian yang bisa kita rubah sekarang ke depan yang terkait dengan germas itu ada beberapa hal juga. Yang pertama, yang paling penting adalah terkait berat badan. Ini yang paling diwaspadai, karena terkait berat badan itu di Indonesia sekarang tren yang paling menarik dari hasil Riskesdas selama 10 tahun terakhir, yang kalau dimundurkan dari 2018 kemudian 2013 sampai 2010 itu jumlah orang dengan berat badan berlebih semakin meningkat terus. Tapi yang meningkat paling banyak justru adalah pada kalangan perempuan. Kalau laki-laki meningkat tapi tidak begitu drastis, kalau perempuan itu peningkatannya hampir 2 kali lipatnya. Jadi yang masih remaja, yang masih single sekarang, kalau berat badannya masih langsing, masih nampak aduhai, dijaga baik-baik. Nanti begitu sudah menikah, pertama kali punya anak, biasanya setelah itu terus menurunkan yang setengah mati, terus berat badannya jadi stuck, dan akhirnya malah menambah terus, punya anak, tambah 2 anaknya, tambah 10 kilo, tambah 3, tambah 10 kilo lagi. Jadi menurunkan berat badan sangat susah sekali. Kemudian berikutnya juga adalah yang akan saya bahas lebih banyak terkait dengan pola makan yang tidak sehat, yaitu terkait dengan pemilihan jenis makanan tertentu yang dikonsumsi sehari-hari, memilih snack, memilih jajanan, kemudian memilih makanan pokok juga makanan utama, itu yang banyak yang masih salah, sehingga total jumlah asupan garam dalam sehari itu menjadi sangat tinggi sekali. Nah, ini kembali ke faktor resiko yang tidak dapat dihindari tadi, yang tidak bisa kita modifikasi. Memang kalau dilihat yang namanya hipertensi itu baik pada laki-laki maupun perempuan, semakin tua usia kita secara alami itu dari sononya tekanan darah cenderung untuk semakin meningkat. Karena semakin tua otomatis elastisitas pembuluh darah kita menjadi semakin berkurang, semakin kaku pembuluh darahnya, jadi tekanan darah juga semakin tinggi. Dan kalau dilihat, ini memang resiko untuk mengalami stroke juga akibat tekanan darah tinggi itu semakin tinggi usianya, maka semakin tinggi juga resikonya. Dan kalau dibagi, memang prevalensi stroke pada lansia yang usia di atas 65 tahun itu paling tinggi di atas usia 80 tahun. Jadi kalau sudah 80 tahun ke atas itu, kalau masih sering marah-marah, ngambekan, itu resiko untuk mengalami tekanan darah tinggi, stroke itu akibat hipertensi jadi semakin tinggi sekali. Jadi kalau ada yang punya mbah yang di rumah itu jangan lupa supaya segera bukan disadarkan, tapi emosinya, marah-marahnya mulai dikurangi, karena resiko
mengalami gangguan stroke dan tekanan darah tinggi naik drastis itu jauh lebih tinggi. Nah sekarang terkait faktor resiko makanan, ini beberapa pola makan yang masih kurang tepat di masyarakat Indonesia. Itu contohnya paling sering kita temui sehari-hari. Misalnya yang sekarang lagi ngetren di Jogja, yang saya baru tahu setelah pulang kembali ke sini, itu adalah ternyata di Jogja banyak menjual makanan yang tadinya sehat, sayur-sayuran, terus dirubah menjadi sangat tidak sehat lagi. Jadi contohnya yang jual kubis-kubis itu, kubis kan pada dasarnya sayur yang sehat, tinggi kalium, tapi habis itu digoreng dalam minyak yang kandungan lemaknya sangat tinggi, lemak tidak jenuh, terus habis itu baru dimakan gitu. Katanya lebih enak kalau kubisnya digoreng. Begitu juga sama dengan terong yang tadinya sehat, selalu dipilih yang digoreng semua, terus habis itu baru dimakan. Jadi akhirnya yang tadinya susunan zat gizinya baik menjadi kacau balau. Nah itu yang kurang baik polanya. Kemudian dari segi garam-garaman ini yang cukup menarik juga kalau dipilah dari hasil studi diet total 2014 lalu dan melihat kebiasaan makan mahasiswa terutama, itu snack pilihan selalu adalah yang harganya pertama murah, terus kalau buat nemenin sambil kerjain tugas itu bisa dicomot kapan aja. Jadi yang jenis keripik, keletian itu yang semuanya tinggi garam itu sangat populer sekali. Iya enggak? Iya, yang mahasiswa ngaku semua. Atau yang baru lulus juga sama, biasanya snack paling gampang itu buat dibawa ke kantor di tempat kerja yang baru, itu yang gampang adalah yang keletian-keletian itu. Dan itu semuanya selalu tinggi garam. Kemudian masalah berikutnya yang ini terkait dengan kebiasaan makan tadi, sudah jumlahnya kurang yang dikonsumsi, sayur dan buahnya dengan cara kurang sehat, sekarang malah mengganti yang tadi kebiasaan dengan dulu banyak yang minum jus. Kan dulu sebelum zamannya teh-teh macam-macam yang Thai tea itu, banyak yang jual jus di pinggir jalan. Nah itu pola makan yang sebenarnya baik sekali gitu loh. Ya salahnya cuma satu, ketika membuat jus itu selalu ditambahkan ekstra gula, atau malah jus tertentu selalu ditambahkan dengan susu kental manis. Jadi yang tadinya sehat, gula murni dari dalam buahnya ternyata dianggap kurang manis, ditambahin lagi pakai susu kental manis. Jadi tambah status gizinya jadi tidak baik akibat mengkonsumsi jus tadi. Kemudian yang berikutnya, ini yang menjadi kebiasaan juga buruk di Indonesia sekarang dengan perkembangan teknologi, itu aktivitas fisik orang-orang yang sudah mulai bekerja terutama sangat signifikan berkurangnya, terutama dengan adanya Gojek, GoPay, Grab dan seterusnya. Itu orang-orang pada malas nyari makan, jadi apa-apa tinggal order, tungguin di kantor. Dulu padahal minimal harus jalan 100-200 meter untuk ke warung atau nyari tempat makan, sekarang tinggal duduk di kantor langsung datang. Dan kalau bisa cuma keluar dari jendela itu dikasih makanannya, saking malasnya bergerak. Nah itu kebiasaan-kebiasaan seperti ini ternyata membuat resiko hipertensi di Indonesia itu menjadi semakin meningkat. Tidak hanya di kalangan yang tua, tapi yang muda-muda justru jauh lebih banyak yang mengalami ini. Dan yang paling kita sayangkan juga satu hal adalah bahwa masyarakat Indonesia itu tidak punya kebiasaan mengkonsumsi susu dari dulu. Karena kita dibesarkan tidak meminum susu dari kecil, kecuali bayi dulu waktu minum susu formula, tapi setelah itu tidak meminum susu secara teratur sampai dengan dewasa. Jadi asupan kalsium, magnesium yang penting untuk membantu regulasi tekanan darah itu menjadi jauh lebih rendah. Itu membuat semakin banyak yang menderita hipertensi. Nah sekarang masalah berat badan, ini yang paling perlu diperhatikan itu adalah apakah proporsi berat badannya sudah ideal atau tidak. Itu dilihat dari IMT-nya. Kalau belum bisa menghitung IMT itu gampang sekali, cuma berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau hasilnya antara 18,5 sampai 23 berarti itu normal. Kalau lebih dari itu berarti harus berusaha untuk mengurangi. Nah, tapi IMT itu bukan satu-satunya. Yang lebih penting justru sebenarnya adalah ikaran lingkar perut ini. Jadi pada perempuan nanti sampai rumah kalau ada meteran itu jangan lupa diukur. Kalau lingkar perut lebih dari 88 cm itu artinya resiko menderita hipertensi menjadi jauh lebih tinggi, apalagi sampai 100. Nah, kalau laki-laki itu umumnya kalau sudah menikah atau selesai kuliah biasanya udah mulai yang tadinya umumnya flat screen terus habis itu kemana-mana jadi bawa TV layar cembung gitu. Jadi jauh lebih meningkat. Nah itu semakin besar
layar TV-nya yang di depan itu, maka semakin besar juga resiko mengalami hipertensi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, dan setelah diteliti memang sudah ada buktinya kalau semakin tinggi BMI-nya, semakin besar lingkar perutnya, itu maka kecenderungan tekanan darah setelah diukur itu selalu jauh lebih tinggi. Jadi makanya berat badan, lingkar perut itu menjadi prioritas pertama yang dilakukan. Karena kadang menurunkan berat badan, menurunkan lingkar pinggang itu jauh lebih efektif untuk membantu tekanan darah turun dibandingkan dengan mengurangi asupan garam atau merubah pola makan yang lainnya. Jadi pertama kali target turun berat badan itu adalah yang paling ideal. Oke. Kemudian caranya gimana? Yang paling gampang itu kalau ahli gizi menyebutnya diet rendah kalori biasanya. Yang paling simple itu kalau sehari-hari ya misalnya kalau tadinya mengkonsumsi makanan yang diidentifikasi tinggi kalori, bukan cuma nasi. Jadi sebagian besar orang salah konsepsi kalau makan nasi itu nanti untuk diet, padahal mengurangi nasi tidak membuat asupan kalorinya berkurang. Jadi yang dipilih justru adalah mengurangi konsumsi makanan yang diolah dengan cara digoreng. Karena minyak itu paling tinggi kalorinya. Jadi kalau bisa menukar yang tadinya lauknya digoreng, ikan goreng, ayam goreng, atau apapun itu yang digoreng diganti dengan yang pengolahan cara lain, yang direbus, yang diungkep, yang dibakar, itu akan lebih signifikan mengurangi kalori dibanding dengan sekedar mengurangi nasinya. Dan trik yang paling gampang kalau mau menurunkan berat badan dengan cepat itu adalah sebelum makan itu makan buah dulu atau sayur dulu yang rendah kalorinya. Jadi atau minum dulu yang banyak sebelum makan. Jadi nanti total asupan kalorinya akan jauh lebih berkurang dari makanan yang berikutnya. Oke. Nah, kemudian ini yang akan kita bahas lebih detail itu adalah terkait garam. Jadi garam itu sesuatu yang disukai oleh masyarakat Indonesia karena terutama di Jogja, di Jawa itu punya tradisi mengolah masakan yang memang lebih banyak menggunakan garam, dan masakan etnis tertentu juga menggunakan banyak sekali penyedap rasa, jadi otomatis konsumsinya menjadi semakin tinggi. Cuma garam ini resikonya yang paling besar adalah dia semakin banyak maka resiko mengalami tekanan darah tinggi dan kerusakan jantung tentunya menjadi semakin besar. Dan bukan hanya di Indonesia, memang di seluruh dunia, terutama di negara-negara tertentu yang wilayahnya iklimnya dingin, ternyata itu juga banyak mengkonsumsi garam tinggi karena mereka di wilayah tersebut mengkonsumsi makanan-makanan yang diawetkan dengan garam. Karena kalau mau dikeringkan, misalnya kalau mau bikin ikan asin kayak di kita itu rada susah, matahari keluarnya sekali 6 bulan gitu, jadi susah untuk seperti itu. Jadi sebagian besar dengan pengawetan dengan garam-garam. Nah, setelah diteliti memang semakin tinggi asupan garam itu di hampir seluruh negara di seluruh dunia, misalnya di Eropa, itu dari belasan negara maju setelah diteliti semakin tinggi asupan garamnya per hari, semakin dekat ke lebih dari 4.000 atau 4 gram per hari, itu maka resiko kematian itu juga jumlahnya menjadi semakin tinggi. Dan kalau dibagi juga berdasarkan antara yang asupan tinggi garam dengan rendah garam, itu semakin terlihat bahwa mereka yang tinggi garam asupannya maka akan bisa resiko kematiannya sampai 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kalau asupan garamnya rendah atau biasa-biasa saja. Nah kalau dibalik sebaliknya, ternyata negara tertentu seperti negara Eropa yang tadi saya sebutkan, di Finlandia itu wilayah yang dingin sekali di sana. Jadi jarang orang mengkonsumsi makanan yang tidak diawetkan karena susah untuk mengolah makanan dengan cara biasa. Jadi dari dulu mereka punya tradisi menggarami makanan, baik itu daging dengan sosis, bratwurst dan sebagainya itu selalu digarami. Nah, setelah mereka tahu resikonya dan mulai melakukan kebijakan dari tingkat pusat itu untuk mengurangi asupan garam, secara signifikan itu tahun per tahun seiring dengan semakin banyak garam yang dikurangi, maka semakin banyak kejadian orang sakit stroke itu menjadi berkurang juga. Jadi hubungannya sangat linear sekali. Dan setelah diteliti juga rata-rata tekanan darah diastolik antara laki-laki dan perempuan selama proses penurunan asupan garam itu juga berkurang dengan signifikan. Nah, di Inggris juga sama, setelah diteliti dengan pola yang sama. Ini penelitian pada orang dewasa di Inggris dengan sampel lebih dari ribuan orang. Itu dari 2003 sampai 2011 dengan semakin turun jumlah garamnya, maka kejadian meninggal akibat serangan jantung dan stroke itu menjadi semakin berkurang juga. Nah,
Dan secara linear memang baik itu tekanan darah sistolik maupun diastol itu setelah diteliti dari berbagai populasi selalu hasilnya sama. Garamnya turun berapapun itu jumlahnya itu akan membantu turun tekanan darahnya. Dan ini tidak ditemukan hanya pada orang sehat saja, tapi pada orang yang sakit dan pada anak dewasa, anak kecil maupun dewasa. Nah, oleh karena itu WHO sudah sepakat sejak tahun 2002 kalau tidak salah, itu dari awal ketika rolling up NCDs itu sudah diputuskan bahwa anjuran yang paling tepat untuk direkomendasikan adalah sehari itu konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari atau kurang dari 1 sendok teh kecil. Itu totalnya dalam sehari. Bukan berarti 1 sendok teh dimasukkan ke masakan atau makanan ya, tapi totalnya kalau dihitung semua dari berbagai makanan dan minuman itu kalau dicampur garam maksimal 5 gram per hari. Karena dia memang resiko terjadinya peningkatan tekanan darah dan penyakit jantung. Dan ini setelah dilakukan penelitian populasi yang lebih besar, memang membandingkan seluruh dunia, itu semakin turun asupan garam yang dilakukan oleh negara tertentu, baik itu maju maupun berkembang, itu maka akan terlihat penurunan rata-rata tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Dan memang setelah diturunkan itu, sekali lagi dilihat pada orang yang tensinya normal maupun yang hipertensi, itu dua-duanya turun tekanan darahnya, tapi yang paling signifikan tentunya pada orang yang tadinya hipertensi. Jadi semakin rendah asupan garamnya maka semakin rendah tekanan darahnya. Nah, ini salah satunya dari hasil review penelitian besar dari Cochrane Review, itu menunjukkan bahwa dengan penurunan asupan garam sampai kurang dari 4,5 gram sehari, itu rata-rata pada orang yang hipertensi itu tekanan darahnya diastolik turun sekitar 3 mm Hg, kemudian yang sistolik turun sekitar 5. Jadi cukup signifikan turunnya. Sedangkan pada orang yang normal itu turun antara 2 dan 1 mm Hg tekanan darahnya kalau mengurangi garam kurang dari 4,25. Nah, ajaibnya dari hasil review yang dilakukan, memang penurunan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, karena setelah diteliti itu pada anak kecil, bahkan pada bayi sekalipun, kalau kita membatasi asupan garam, snack yang bergaram tinggi misalnya yang ciki-cikian dan sebagainya, itu pada anak kecil itu tekanan darahnya juga akan turun secara drastis. Jadi lebih mendekati ke tekanan darah idealnya. Jadi bukan hanya untuk dewasa saja mengurangi asupan garam itu, anak kecil dan bayi sekalipun itu dampaknya sangat signifikan. Nah, sekarang kalau kita dari tadi ngomong sumber garam itu dari mana saja sehari-hari sebenarnya yang paling banyak. Ternyata setelah dilihat itu kalau diteliti tidak hanya di Indonesia tapi di hampir semua negara, itu kalau kita lebih sering menggunakan bahan makanan yang kemasan, yang paket, yang sudah siap diolah misalnya, dari yang kaleng-kalengan, itu ada yang sekarang lebih banyak, ada yang sudah pizza tinggal dipanasin, ada lasanya tinggal dipanasin. Itu kalau dilihat komposisinya garamnya tinggi sekali. Jadi itu sumber utamanya yang paling banyak. Dan yang kedua adalah dari restoran, dari rumah makan, terutama yang sering beli pinggir jalan itu, kalau lihat dibikinin nasi goreng atau kue tiaw atau mie goreng itu garamnya sama penyedapnya itu kayak orang petani nabur rambut pupuk di sawah itu loh. Bur gitu. Kalau mau itu kalau dihitung itu sekali membuat satu porsi itu bisa sampai 1 sendok makan mungkin udah ditabur ke situ untuk sekali mengolah. Jadi garamnya tinggi sekali. Nah, kenapa kita suka garam itu karena ternyata dari kecil secara alami itu 2 rasa yang berkembang pada manusia itu adalah rasa manis dan rasa asin yang pertama kali berkembang. Dan kalau dari kecil terbiasa dengan makanan asin, maka semakin besar akan terus cenderung untuk memilih makanan asin juga. Tapi kalau dibalik, kita membiasakan diri dengan sedikit demi sedikit mengurangi makanan asin yang dikonsumsi sehari-hari, itu lidah kita ternyata dalam waktu 2 minggu saja sudah diteliti berhasil untuk merubah sensitivitasnya terhadap garam. Jadi kalau udah 2 minggu berusaha untuk mengurangi garam, nanti begitu nyobain yang biasanya dicobain tadi bergaram tinggi itu akan kerasa sangat asin sekali. Jadi kemampuan untuk mengecap rasa asin itu bisa dibalikkan dengan pelan-pelan mengurangi. Dan dampak buruknya yang berikutnya itu adalah karena cenderung makanan yang snack tinggi garam apapun itu bentuknya, kelitian, ciki, keripik dan seterusnya, kalau semuanya ingat setiap kali makan pasti langsung merasa haus.
Karena air itu pasti akan butuh lebih tinggi ketika garam masuk dalam tubuh kita. Dan cenderung kalau sudah makanan bergaram, asin, haus, pasti minumnya, bukan sponsor loh ya, maksudnya minumnya pasti senengnya yang manis-manis, bukan minum teh tertentu ya. Terserah mau apapun itu, tapi pilihnya pasti cenderung nanti minuman yang manis-manis, baik itu teh, jus, ataupun minuman susu atau yang manis lainnya. Dan itu resikonya otomatis pada saat yang sama membuat kita menjadi semakin tinggi asupan kalorinya, jadi semakin tinggi berat badannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, jadi kalau mau nyoba sekarang di rumah, cara yang paling gampang adalah ketika mengolah makanan itu, ketika masak, garam itu ditambah terakhir kali. Jadi jangan garam ditambah di tengah-tengah, terakhir kali ketika sudah, terutama sayur, ketika sudah mulai umup itu baru ditambahkan terakhir. Dan porsinya dikurangi pelan-pelan dari yang tadi, kalau misalnya satu panci itu tambahnya 1,5 sendok, dirubah menjadi 1/4-nya. Nanti lama-lama kalau sudah dibiasakan itu, nanti di keluarga pasti nggak ada yang komplain. Kalau awal-awal mungkin baru nanya, ini Bu kok hambar banget sayurnya, kok nggak ada rasanya, apa lupa nambah garam apa gimana. Nah, tapi kalau sudah terbiasa nanti beberapa kali seperti itu nggak akan ada yang nanya lagi, lupa apa nggak nanya garamnya. Jadi caranya seperti itu. Nah, jadi garam ini ada kaitannya juga dengan yang pertama tadi, dengan kegemukan, karena dimanapun negara diteliti itu kalau asupan garamnya tinggi ternyata prevalensi obesitasnya juga tinggi. Karena tadi kalau sudah mengkonsumsi makanan yang asin bergaram itu tentu nyarinya haus yang manis-manis, dan enaknya yang asin itu sama manis gitu loh. Jadi cenderung asupan kalorinya menjadi semakin tinggi. Dan yang kedua, masalah berikutnya, kalau sudah mengkonsumsi makanan bergaram itu akan terjadi retensi air di dalam tubuh kita. Jadi kalau diukur habis makan keripik kentang misalnya 1 paket itu, terus minum, nanti 2 jam berikutnya ditimbang itu berat badannya akan cenderung lebih tinggi dan total sesuai dengan air yang masuk, karena airnya tertahan di dalam tubuh. Tapi kalau memakan yang lain itu mungkin setelah minum 1 jam sudah keluar lagi airnya, jadi nggak menambah berat badan signifikan. Maaf Pak Tony, tinggal 3 menit lagi. Oke, ya. Oke, berikutnya kalau gitu saya skip beberapa. Nah, jadi garam itu tidak hanya hubungannya dengan tekanan darah tinggi, karena sudah diteliti juga resiko penyakit lain itu juga semakin besar, termasuk asma, termasuk batu ginjal, osteoporosis itu semakin tinggi garam di dalam darah kita, semakin banyak kalsium yang keluar dari tulang, jadi tulangnya semakin rapuh. Kemudian kanker tertentu juga berhubungan dengan konsumsi garam yang berlebih. Nah, sekarang kalau dibalik itu zat gizi apa yang lain yang dibutuhkan? Yang pertama itu kalium. Kalium itu zat gizi yang banyak di dalam buah-buahan, sebenarnya dalam pisang, melon, semangka, air kelapa itu banyak kaliumnya. Dan kalau meminum kalium, mengkonsumsi kalium dari sumber apapun itu cenderung tekanan darah akan turun. Kemudian yang kedua adalah magnesium, ini banyak dalam kacang-kacangan, dalam makanan sehari-hari seperti kacang mete itu juga sebenarnya tinggi magnesium, tapi kalau sudah digaramin jadi malah tinggi garam. Jadi harusnya kacang metenya tambah garam. Kemudian kalsium ini yang banyak tadi saya sebutkan di awal, susu, keju, keju yang rendah garam tentunya, dan yogurt itu produk olahan susu yang baik sekali untuk dikonsumsi karena kalsiumnya tinggi dan bisa membantu mengurangi tekanan darah. Nah, secara umum sebenarnya yang ideal untuk membantu mengurangi tekanan darah itu yang paling terkenal di luar negeri dan sekarang mulai diadopsi beberapa di Indonesia yang disebut dengan DASH diet, yang dietary approach to stop hypertension. Ini simple sebenarnya, intinya adalah seperti ini, menambah jumlah asupan buah dan sayur dalam sehari, itu yang paling penting. Karena kalau di Indonesia dari hasil Riskesdas kemarin itu 2018, 95% masyarakat Indonesia itu asupan buah dan sayurnya kurang dari ideal. Jadi target pertama itu adalah membuat asupan buah dan sayur itu menjadi semakin tinggi. Kalau yang tadinya sehari nggak makan buah sama sekali atau cuma sekali sehari, itu ditargetkan kalau bisa minimal 3 porsi buah dan ada sayur dalam makanan sehari. Kalau bisa malah lebih, anjurannya DASH diet itu sampai 4-5 porsi buah, kemudian sayur juga 4-5 porsi. Jadi banyak sekali yang dianjurkan. Kalau antara snack yang biasanya tadi snack dengan makanan yang asin-asin diganti buah justru jauh lebih baik, karena ini membantu untuk mengurangi tekanan darah kita. Nah, kemudian
caranya untuk mengurangi garam itu sebenarnya tadi gampang dengan mengurangi ini. Yang paling gampang untuk sehari-hari sekarang adalah siapapun di antara kita, dan nanti perlu diajarkan kepada masyarakat yang kita tangani juga, itu membaca label makanan. Ya. Untuk label makanan yang ditargetkan itu adalah, kalau nggak ngerti bacanya, kalau terlalu kecil itu cari yang tulisannya ini produk yang rendah garam. Kalau tidak, itu cari yang ada di labelnya itu tulisannya seperti ini, totalnya 10% dari total kalorinya, seperti ini, dari total nilai sehari-harinya. Jadi kalau bisa 10% atau kurang dari total daily value-nya. Jadi kalau di label makanan bentuknya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini makan ke restoran, itu tadi sudah saya sebutkan salah satu penyumbang asupan garam. Nah, berikutnya ini juga sudah disebutkan mungkin pada slide berikutnya tentang aktivitas fisik. Ini kenapa penting, karena aktivitas fisik itu secara alami membantu regulasi tekanan darah kita dengan normal dan denyut jantung dengan normal. Kalau sudah merubah pola makan tapi tidak beraktivitas, juga tekanan darahnya tidak akan membaik secara signifikan. Tapi kalau digabung itu tentu akan menjadi jauh lebih baik. Maaf Pak, waktu habis. Ya, oke, terima kasih. Dan yang terakhir adalah pesan yang sama, itu adalah berhenti merokok, karena merokok itu membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku dan mengganggu proses peredaran darah dengan baik. Oke, cukup sekian dari saya, nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.